Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep roti berlapis. Ini namanya croissant ya, roti croissant. Nah, seperti apa proses cara pembuatan juga bahannya? Simak videonya sampai selesai. Terlebih dahulu aku akan membuat untuk selai pisangnya. Ada 5 buah pisang kepok yang sudah matang. Kemudian tambahkan dengan 30 gram keju parut. Lalu keduanya ini akan aku haluskan dengan menggunakan food chopper ya, karena kan ini mau dibikin teksturnya yang sangat lembut. Kalau menggunakan sendok garpu tentunya nanti ada yang bergumpal. Jadi di sini aku menghaluskannya dengan menggunakan food chopper. Oke, setelah semuanya dihaluskan, kemudian aku akan siapkan untuk bahan yang lainnya. Siapkan wajan yang diberi dengan 2 sendok makan margarin. Setelah margarinnya mencair, masukkan untuk pisang dan keju yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian di sini juga akan aku tambahkan dengan 5 sendok makan gula pasir. Atau tingkat kemanisannya sesuaikan dengan selera ya. Setelah itu tambahkan dengan setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk hingga tercampur rata. Dan juga di sini supaya lebih gurih akan aku tambahkan dengan sedikit garam, kurang lebih setengah sendok teh. Lalu masak hingga agak sedikit mengering ya untuk pisangnya, dan sedikit menjadi kalis, tapi jangan terlalu kalis, nanti takutnya selainya akan keras. Oke, sisihkan lalu dinginkan. Selanjutnya aku akan membuat biang. Ada 100 ml susu cair ya, kemudian 50 ml minyak sayur, 20 gram gula pasir, 5 gram ragi roti, lalu aduk semua hingga tercampur rata. Untuk susunya ini boleh menggunakan susu UHT. Kemudian tambahkan dengan 100 gram tepung terigu. Di sini aku menggunakan yang pro sedang. Aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah itu diamkan kurang lebih waktunya 15 menit dengan ditutup rapat supaya timbul buih atau mengembang. Nah, sesudah 15 menit dan seperti ini ya, sudah mengembang. Kemudian tambahkan 150 gram tepung terigu, lalu aduk hingga tercampur. Dan tambahkan di sini dengan sedikit garam, kurang lebih setengah sendok teh aja. Kemudian akan aku uleni ya dengan menggunakan tangan. Terlebih dahulu akan aku tambahkan dengan 1 butir putih telur. Ini gunakan yang suhu ruangan ya untuk telurnya. Nah, lalu ulen dengan menggunakan tangan hingga menjadi kalis. Setelah kalis, kemudian diamkan selama 40 menit dengan ditutup rapat hingga mengembang. Dan ini sudah 40 menit ya, sudah mengembang seperti ini. Kemudian kempiskan untuk adonannya. Setelah itu akan aku bagi adonan ini menjadi kurang lebih 9 potongan ya, dengan ukuran masing-masing beratnya itu 50 gram. Bentuk menjadi bulatan semuanya. Nah, seperti ini ya, sudah semuanya menjadi bulatan dengan 9 bulatan
beratnya masing-masing 50 gram. Ini tadi ada sisa kurang lebih 30 gram ya, aku ikutkan. Selanjutnya di sini ambil satu dan sisanya ditutup dengan menggunakan serbet supaya tidak mengering ya bagian permukaannya. Kemudian pipihkan menjadi pipih bulat. Jadi untuk kesemua bulatan 9 itu dibuat menjadi bulat pipih seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kemudian pindahkan ke wadah lain yang dialasi dengan kertas baking paper seperti ini. Lalu untuk permukaannya olesi dengan menggunakan margarin tipis-tipis aja, dan juga taburi di atasnya dengan tepung maizena. Untuk tepungnya juga tipis-tipis aja. Nah, selanjutnya sisihkan terlebih dahulu dan ambil kembali untuk adonan bulatnya dan bentuk menjadi bulat tipis lagi, sama ya ukurannya seperti yang pertama. Lalu setelah menjadi bulat pipih seperti ini, akan kita tumpukkan di atasnya. Nah, langsung aja diletakkan di atasnya dengan ditumpuk seperti ini ya. Kemudian bagian permukaannya olesi kembali dengan margarin dan ditabur tepung maizena tipis-tipis lagi. Lakukan kesemuanya ya hingga ke-9 bulatan itu menjadi bulat pipih dan ditumpuk seperti ini. Jadi semuanya ditumpuk jadi satu setelah menjadi bulat pipih. Dan setiap mau menumpuk itu dioles terlebih dahulu dengan margarin dan ditaburi dengan menggunakan tepung maizena tipis-tipis. Jadi ikuti aja ya step-stepnya seperti yang aku contohkan hingga semua adonannya habis. Setelah semuanya selesai ditumpuk bulat seperti ini, kemudian simpan di freezer ya. Lamanya penyimpanan selama 15 menit. Ini fungsinya untuk membekukan margarin yang kita oles tadi. Nah, ini setelah 15 menit kemudian keluarkan dari freezer. Setelah itu akan aku tipiskan lagi dengan menggunakan rolling lagi ya. Jadi tujuannya itu kalau margarinnya agak sedikit beku itu akan membuat nanti untuk adonannya ini lapisannya akan sedikit terpisah sehingga saat sudah dibuat menjadi roti itu akan berlapis-lapis hasilnya. Nah, ini sudah ditipiskan. Kira-kira untuk ketebalannya menjadi 0,5 senti. Jadi tetap ya berbentuk bulat tipis. Dan dibalik ya, kalau di bagian permukaan yang atas sudah tipis kemudian balik, lalu ratakan yang di bagian bawah. Kemudian bagi adonan menjadi 8 potongan. Ini aku menggunakan penggaris ya supaya lurus aja saat memotong. Nah, kalau kita belanja roti croissant ya di toko-toko roti terkenal itu kan bentukannya berlapis dan teksturnya juga garing di bagian permukaannya. Nah, ini aku mencoba untuk membuatnya supaya kalian juga bisa mempraktekannya di rumah. Nah, selanjutnya olesi ya di bagian permukaannya secara merata dengan menggunakan selai pisang. Sebenarnya untuk selai pisangnya ini menggunakan 5 buah itu kebanyakan, tapi nggak apa-apa, bisa disimpan dan untuk olesan roti. Nah, selanjutnya gulung aja seperti ini, lalu letakkan di loyang yang sudah dialasi dengan menggunakan kertas baking paper. Gulung semua hingga selesai
Nah, di sini untuk ovennya sudah harus kalian panaskan ya, 10 menit sebelum adonan masuk supaya panas di oven itu bisa stabil. Nah, kalau sudah semuanya selesai digulung, ini tidak perlu di-proofing lagi. Lalu setelah semua digulung seperti ini, kemudian akan aku oles di bagian permukaannya dengan menggunakan kuning telur. Jadi ada 1 butir kuning telur dan tambahkan dengan 2 sendok makan air. Lalu oleskan di bagian permukaannya supaya nanti tampak lebih cantik aja, lebih kuning di bagian permukaan croissantnya. Nah, ini sebelum di oven aja sudah terlihat berlapis-lapis ya. Nanti kalau sudah di oven itu akan teksturnya akan agak membesar dan lapisannya itu akan lebih tampak lagi, menyerupai croissant yang ada di mall-mall yang dijual atau di hotel-hotel bintang 5. Nah, oven selama 40 menit, suhunya 170 derajat Celcius, api atas bawah. Dan setelah 40 menit seperti ini hasilnya. Olesi ya selagi masih panas dengan menggunakan margarin supaya lebih mengkilat aja. Kalian bisa lihat ya, berlapis dan garing di bagian permukaannya. Ini enak banget, kalian harus mencoba. Mau untuk ide jualan juga bisa banget. Nah, seperti ini ya. Cantik banget hasilnya. Dan rasanya juga pas banget. Untuk yang ingin dijadikan sebagai ide jualan, silahkan tentukan aja sendiri ya harga jualnya dari modal awal yang kalian keluarkan. Nah, di bagian tengahnya juga seperti ini, berlapis-lapis, garing di bagian permukaannya tapi lembut di bagian dalamnya, dan dikombinasi dengan selai pisang itu rasanya enak banget. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat roti croissant berlapis ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.